Ayo kita belajar firman Tuhan. Kita akan baca satu ayat dulu sebagai pemahaman atau pengertian kita tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yesaya 48 ayat yang ke-19. Maka apamu? Saya baca, apamu? Keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nah, yang hebat itu kalimat ini, saudara. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami supaya kami mengerti betul hati Tuhan. Nama mereka. Jadi nama anak-anak, cucu-cucu dan semua keturunan orang benar. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saya ingin menekankan ini. Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara ribuan Tuhan yang disembah oleh manusia di dunia ini, yang paling concern about the next generation. Saudara, tidak ada kitab suci agama apa saja di dunia ini yang Tuhannya itu berbicara kepada manusia tentang generasi seteliti dan sehebat Bapa kita dalam nama Yesus. Katakan amin. Tidak ada. Maka kalau orang bertanya kepada saya tentang kitab suci kita, our Bible ini, maka saya bisa sebut bahwa Alkitab kita adalah the handbook. Dengarkan ini. Adalah a handbook about the next generation. Selalu begitu. Saudara, berapa tahun terakhir dunia baru sadar? Apa yang disadarkan? Dengarkan ini. Kalau di Australia, atau di Indonesia, atau di Jepang, atau di Amerika, di negara mana saja, ya, sadar. Kira-kira baru 10 tahun, 15 tahun terakhir ini bangsa-bangsa di dunia sadarkan hal ini. Dan mereka terlambat. Alkitab sudah lebih dulu bicara itu. Apa yang mereka sadarkan? Setiap mereka kalau berpikir 30 tahun yang akan datang dari sekarang, siapa yang akan memimpin, yang jadi leader-leader di semua bagian kehidupan, baik leader bagian health, baik leader bagian education, baik leader bagian government, baik leader dalam urusan law, leader dalam hal arts, dan semuanya, dengarkan. Maka dunia sekarang berpikir, ingat, 30 tahun yang akan datang, siapa yang akan ada di posisi-posisi yang di seluruh masyarakat ini memerlukan. Maka dunia berpikirnya itu sekarang. Pernah sadar nggak itu? Kalau gereja nggak pernah sadar, ini sangat keterlaluan. Saudara, kami bersyukur kepada Tuhan. Istri saya ada di situ sebelah Ibu Gembala, di antara Pak Gembala juga. Kami berdua diberi kepercayaan Tuhan. Sejak kami melayani, dari kami masih muda, yaitu pelayanan kami, dan orang banyak menyebut pelayanan kami adalah pelayanan generasi, mempersiapkan generasi. Dan ini yang saya khotbahkan dari Roh Kudus berpuluh tahun yang lalu. Oleh kemurahan Tuhan, saudara, tahun 2007 ini, dengarkan supaya saudara tahu bagaimana Yesus yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Tahun 2007 ini saya akan mensyukuri bahwa 35 tahun saya sudah jadi hamba Tuhan. Tahun 2007 ini berarti saya sudah 35 tahun saya khotbah. Dan selama 35 tahun ini, saya sudah melihat generasi-generasi yang ada dari tahun ke tahun. Tadi kami selesai makan siang, Om Sam, Tante Lydia, kami berempat cerita di mobil. Bagaimana tahun 80-an yang lalu. Waktu saya bersama dua hamba Tuhan lain dan dua-dua sudah pulang ke surga. Andreas Joseph, dia dipanggil Tuhan pulang 25 Maret tahun 2005 yang lalu. 2004. Yeremia Rim, itu guru saya. Dia sudah pulang duluan tanggal 23 Desember 93 yang lalu. Kami bertiga pelayanan ke Denpasar. Waktu itu Om Samuel masih kecil, kurus. Ya lebih cakep sekarang lah daripada dulu. Waktu itu belum pacaran sama Tante Lydia, belum. Ya enggak, karena papanya Tante Lydia itu galak orangnya. Bukan galak berarti jahat, strength betul.
Oh, itu anak yang diharapkan betul. Saya kenal baik dengan papi maminya Tante Lydia. Nah, waktu itu Om Samuel, gak apa-apa cerita dikit ya. Om Samuel waktu itu kerjaannya detailer. Tahu kan detailer? Yang jual obat untuk datang ke dokter-dokter. Nah, nggak taunya dari jauh-jauh dari Jawa Barat. Kerawang ya Sam ya? Kerawang Tangerang? Kerawang. Nah, ternyata lama-lama pacaran juga. Nah, kami bertiga masih ingat. Nah, tadi kami cerita bagaimana tahun 80-an itu. Saudara, kalau kita ingin melihat siapa yang akan jadi leader-leader di semua bagian kehidupan 30 tahun yang akan datang, kita harus siap dari sekarang. Ngerti maksud saya? Dipersiapkan dari kalian yang sejak berpacaran. Kalau sekarang kalian berpacaran, misalnya akhir tahun ini kalian menikah. Kalau Tuhan kehendaki, maka tahun depan kalian melahirkan anak-anak yang pertama. Misalnya dari Jumat ini akan 30 pasang kan menikah. Misalnya tahun ini. Saudara bayangkan kalau sampai pasangan-pasangan menikah tahun ini. Lalu melahirkan anak-anak pertama di tahun 2008. Maka 30 tahun akan datang, anak-anak saudara yang pertama itu umur 29. Ngerti maksudnya? Nah, 29 tahun dari tahun depan, anak-anak itu akan jadi siapa dan jadi apa. Itu persiapannya harus sekarang ini. Sadar nggak betapa pentingnya sebuah pernikahan itu? Alkitab kita adalah satu-satunya buku yang berbicara soal perkawinan paling teliti dan paling lengkap. Dalam pengalaman saya bersaksi menginjil kepada banyak orang yang bukan Kristen. Mereka akan kagum kalau mereka mendengar dan tahu bahwa ada buku yang mengajarkan suami itu apa, siapa, istri itu apa, dan siapa. Bagaimana mereka hidup. Kalau saya ngajarkan mereka, saya nggak pakai Alkitab. Supaya mereka nggak nolak langsung. Itu kan orang Kristen. Saya bicara secara umum. Tapi dari buku yang ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka setelah mereka mendengar uraian itu yang tidak bertanya. Bapak baca buku karangan siapa? Selalu begitu. Karena sungguh saudara, tidak ada buku apapun di dunia yang bisa mengajarkan soal family. Sejelas Alkitab ini, katakan amin. Maka itu kalau saudara yang memiliki firman Tuhan. Lalu kita pun pernikahannya nggak lebih dari seperti babi dan anjing. Maaf, tahu kata itu. Zaman sekarang orang kawin nggak sudah mirip babi dan anjing. Ketemu sebentar, besok kawin, 3 bulan cerai. Itu apanya nggak babi dan anjing? Yang ganti-ganti pasangan terus begitu. Dengarkan ini. Lalu punya anak, nggak peduli. Nggak cocok, bisa cari lagi yang lain. Saudara pernah tahu, yang belum tahu catat ayatnya, saya nggak akan buka. Maleakhi 2 ayat 16. Catat. Itulah satu-satunya pernyataan. Ada ribuan Tuhan yang disembah oleh manusia di dunia. Ada ribuan Tuhan di dunia ini. Tapi hanya ada satu Tuhan yang namanya Yesus. Yang mengatakan, I hate divorce. Dia nggak cuma, aku nggak suka. Tapi dia benci. Maleakhi 2:16. Mengapa dia benci perceraian, saudara? Dengarkan ini. Secara sederhana sekali. Banyak saya diskusi dengan orang-orang. Ini bicara soal generasi. Seorang suami, dia nggak suka pada istrinya. Dia bisa ceraikan istrinya, dia bisa cari perempuan lain. Masih banyak kok perempuan nganggur. Maaf saya berkata-kata kasar. Seorang istri nggak suka dengan suaminya karena sudah bau pemabuk, penjudi lagi. Lah dulu kawin lihat apa? Maaf saya berkata kasar ini. Dia bisa cari cowok lain. Masih banyak cowok. Istri yang nggak suka suaminya bisa cari suami yang lain. Suami nggak suka istri bisa cari perempuan lain, punya istri baru. Tapi dengar, anak-anak tidak akan pernah dapat pengganti papa dan mama. Buat anak-anak, papa itu ya satu itu, mama itu ya satu itu. Jawab iya atau tidak. Maka itu hanya Tuhan kita di antara ribuan Tuhan yang berkata, I hate divorce. Karena yang bercerai akan melukai hati anak. Renungkan ini.
Mengapa? Karena Tuhan cari generasi